Oke, selamat pagi. Kita akan bersama-sama segera memulaikan ibadah chapel kita hari ini. Mr. Feli bersama-sama akan mengajak kita semua untuk memulai ibadah kita dengan satu pengakuan yang sama. Bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara umatnya dan biarlah turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama memulai dengan doa. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwa kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bentuk ucapan syukur kami akan bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati rangkaian ibadah yang akan kami lakukan, berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, sehingga ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan terlebih ibadah yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Hai Miss Sinta. Hai Miss Stephanie. Hai anak-anak. Hari ini kita mau kembali memuji Tuhan kita yang luar biasa. Mau kita lagi senang ataupun susah keadaannya, Tuhan Yesus selalu menyertai. Jadi kita juga mau selalu percaya kepada Tuhan Yesus apapun keadaan kita. Mari kita nyanyikan lagu Rain or Pour. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian lagi. Biarlah melalui lagu ini kita bisa belajar untuk percaya akan setiap rencana Tuhan di dalam hidup kita, baik saat suka ataupun saat duka. Kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Mari kita nyanyikan penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.
Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hello Trimulia Kids, how are you? Apakah ada yang lagi ujian? Atau jangan-jangan ujiannya sudah selesai? Anyway, I wish you all are fine and happy. Miss Fanny hari ini juga happy banget karena bisa sharing firman Tuhan bareng kalian semua. So, be ready with your Bible and have concentration, okay? Let's start with prayer. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, thank you Tuhan buat hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Thank you Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan beri, buat kepintaran yang Tuhan beri sehingga kami boleh belajar dengan baik. Thank you Tuhan, ada kesempatan kami boleh lagi mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi belajar melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari. Kami bersyukur, kami berdoa demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke kids, sebelum kita mulai membaca Alkitab, Miss Dani mau ajak kita untuk bermain kuis. Untuk melihat apakah kalian sudah konsentrasi atau belum nih. Caranya gampang nih, kalian dengarkan pertanyaannya baik-baik dan jawablah sebelum time out. Oke? First question. Barang apa yang sering dipakai orang yang tua atau orang buta untuk berjalan? Ya, tongkat. Pertanyaan kedua. Perasaan apa yang sedang ditunjukkan oleh emotikon berikut ini? Kalian benar, takut. Pertanyaan ketiga nih. Nah, hewan apa yang disebut juga raja hutan? Ya, Lion King. Ada filmnya ya, singa. Pertanyaan berikut nih. Hewan apa yang menjadi karakter dalam film kartun Shaun the Sheep? Ya, gampang. Domba. Pasti kalian bisa menjawabnya. Next question. Orang yang tugasnya menjaga sekumpulan ayam disebut apa? Peternak ayam. Tuh, kalau menjaga sekumpulan bebek? Tentu saja peternak bebek. Gimana kalau orang yang menjaga sekumpulan domba? Wah, kalian hebat. Kalian bisa menjawab pertanyaan dari Miss Fanny. Kuis
yang ada jebakannya nih. Pertanyaan terakhir ya. Nah, orang yang tugasnya menjaga sekumpulan domba punya nama khusus, yaitu disebut gembala. Nah, hari ini Miss Fanny juga akan belajar bersama-sama dengan kalian dari kitab Mazmur pasal 23 tentang gembala. Apakah kalian tahu siapa yang menulis kitab Mazmur? Ya, Daud yang menulisnya. Kalau begitu, mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama ya. Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Caranya Miss mau kalian kids yang kelas 1 baca ayat 1, nanti yang kelas 2 baca ayat 2, dan demikian seterusnya. Kita baca bersama ya. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur yang kita baca adalah salah satu mazmur yang terkenal, ditulis oleh Daud. Ya, Daud yang mengalahkan Goliat dan ribuan musuh bangsa Israel. Ya, Daud yang adalah sahabatnya Yonatan. Ya, Daud yang hidupnya dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya, sebab Raja Saul ingin membunuhnya. Dia tidak mau ada raja lain menggantikan dia. Kalau dipikir-pikir, hidup Daud begitu susah ya kids. Bayangin, seandainya kalian ada di film-film yang dikejar-kejar oleh penjahat, bagaimana perasaan kalian? Pasti kalian takut, khawatir, bingung, mau lari kemana, mau sembunyi di mana. Itulah yang dialami Daud juga kids. Dan di dalam kondisi yang demikian, dia menuliskan Mazmur 23. Apa sih yang dikatakannya? Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Daud berkata seolah-olah dia seekor domba dan Tuhan adalah gembalanya. Wow, artinya kalian tahu nggak kids, seorang gembala yang baik, dia pasti akan membawa domba-dombanya pergi makan rumput yang hijau dan air yang segar, supaya domba-dombanya gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Domba sedikit berbeda dengan binatang-binatang lainnya, sebab dia tidak bisa mencari makanannya sendiri. Dia perlu seorang gembala yang membawa dia, menuntun dia sampai ke padang yang berumput hijau. Mungkin seperti ini kids. Waktu kita bayi, kita kalau lapar, kalau haus, kita nggak bisa nih pergi bikin susu sendiri atau makan sendiri. Kita cuma bisa nangis sampai papa dan mama datang memberikan kita makanan. Benar kan? Seperti itu juga hewan domba. Dia tidak bisa mencari makanannya sendiri. Dan dia juga tidak tahu arah. Kalau nggak ada gembala, domba itu bisa lari ke kiri, ke kanan, dan dia nggak akan bisa tahu jalan pulang. Dia pasti tersesat. Oleh sebab itu, domba butuh gembala yang baik. Gembala yang baik akan membawa makanan untuk domba-dombanya dan juga akan menuntun domba-dombanya mau ke kanan atau ke kiri. Seperti itulah yang dirasakan oleh Daud. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. He trusts God provides and leads him. Dia tahu Tuhan menyediakan kebutuhannya. Tuhan akan memimpin langkah-langkahnya walaupun dia sedang dikejar-kejar. Oh ya kids, domba juga adalah binatang yang lemah loh.
mereka tidak bisa mempertahankan dirinya jika ada serangan hewan lain yang liar. Kalau saja kucing, kalian pernah lihat kucing kan? Kalau kita gangguin kucing, kucing itu bisa balas mencakar kita kan? Tapi kalau domba, dia tidak bisa bertahan. Begitu ada serigala ataupun hewan buas lainnya mau memangsa dia tidak bisa mempertahankan dirinya. Oleh sebab itu, dia butuh seorang gembala yang baik. Daud, sebelum dia menjadi raja, dia juga adalah seorang gembala. Dia menggembalakan domba-domba milik ayahnya. Daud sangat mengerti. Ketika dia membawa domba-dombanya untuk makan, dia juga menjaga domba-dombanya. Jika ada serigala yang datang atau binatang lain, dia akan memukul mereka dengan tongkatnya dan melindungi domba-dombanya. Itulah seorang gembala yang baik. Dalam ayat 4, Daud berkata demikian, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Daud di dalam hidupnya ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia hampir tertangkap. Lalu dia berhasil lagi kabur. Wah, begitu menakutkan. Ada begitu banyak bahaya. Dia tinggal di gua-gua, mungkin ada binatang liar, mungkin ada binatang buas. Tapi bahaya apapun yang datang, Daud berkata, "Aku tidak takut, sebab Tuhan adalah gembalaku. Sebab Tuhan beserta denganku," kata Daud. Dia percaya bahwa Tuhan seperti gembala yang baik melindunginya. He trusts God protects him. Jadi kemanapun Daud pergi, ada Tuhan yang melindunginya. Yang terakhir, Daud dengan sukacita dia berkata, "Tuhan adalah gembalaku, gembala yang super duper baik." Untuk itu di ayat terakhir dia berkata, kebajikan itu artinya kebaikan, goodness. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Menurut kalian kids, di mana sih rumah Tuhan? Ya, tentu saja di surga. Daud ingin berkata demikian, bahwa selama dia hidup di dunia, seumur hidupnya, dia akan mengalami kebaikan dan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Sebab Tuhan adalah gembala yang bukan hanya menyediakan, bukan hanya memimpin jalannya, bukan hanya melindungi dia, tetapi sayang banget sama dia. Oleh sebab itu, dia berkata, "Selama aku hidup, aku akan mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan." Dan jikalau Daud meninggal, dia tahu dia akan diam di rumah Tuhan selama-lamanya. Dia akan ada di surga bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah Daud yang berkata, "Tuhan adalah gembalaku yang baik, yang sangat baik." Miss jadi ingat, di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-10, Tuhan Yesus ketika sedang ada di dunia ini, dia berkata bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu gimana sih? Gembala yang baik itu mengenal setiap domba-dombanya. Dia akan memanggil nama domba-dombanya, dan dia akan membawa mereka makan minum sampai puas. Bukan hanya itu, dia juga akan memimpin mereka, melindungi mereka dari yang jahat. Dan seorang gembala yang baik, dia akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Nah, jadi siapa ya dombanya Tuhan? Kalau Tuhan adalah gembala yang baik, siapa dombanya? Ya, bukan hanya Daud, tapi kalian, Miss, dan kita semua yang percaya adalah seperti domba-dombanya Tuhan. Begitu bersyukur, begitu bahagia ya,
kalau kita punya gembala seperti Tuhan Yesus. Daud juga mengerti hal ini. He trusts God is good and merciful. Nah, pertanyaan terakhir nih kids. Kalau Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi kita, domba-dombanya, lalu apa yang harus kita lakukan ya? Ya, kita harus mendengarkan suara gembala kita, mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan. Lalu bukan hanya itu, kita juga harus percaya dalam hati dan mengikut Yesus seumur hidup kita. Setuju? Ya, oleh sebab itu kids jangan lupa katakan bersama dengan Miss, Tuhan adalah gembalaku. Kapanpun, dimanapun, ketika kalian merasa takut, kalian merasa sendirian, kalian merasa khawatir, kalian merasa sedih, ingat seperti Daud, kita dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena kami punya gembala agung seperti Engkau. Kau bukan hanya mengasihi kami, Kau bukan hanya melindungi dan menjagai kami, bahkan Engkau rela mati bagi kami ya Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami. Kami sungguh senang memiliki gembala seperti Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami menjadi anak-anak-Mu yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang juga mau sungguh-sungguh percaya dan mengikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kami yang baik. Amin. So, jangan lupa, Tuhan adalah gembalaku. See you next time. God bless you all.